Kita masuk kemarin kita DPR sama DPRD ya. Kita cek aturannya ya. Oke. Saya share screen dulu ya. Nah, ini nampak ya. Ibu Reti Parsadewi, kelihatan Bu ya? Kelihatan, Pak. Oke, thank you Bu ya. Oke, kita lihat ya. Ini PHPU dari DPR dan DPRD. Kita lihat ininya ya, putusannya ya. Ini amar putusannya ya. Putusannya bisa berupa putusan, putusan sela atau ketetapan, pengambilan keputusan. Nah, ini nih amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHPU. PHPU itu perselisihan hasil pemilihan umum tuh. Nah, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Kemudian permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan ya. Nah, tidak beralasan. Kemudian permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum, dan selanjutnya mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Nah, kemudian putusan selanya, dalam hal dipandang perlu mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela. Putusan sela berisi perintah kepada termohon dan atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Dalam hal mahkamah menjatuhkan putusan sela, mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan umumnya. Ketetapan, mahkamah mengeluarkan ketetapan dalam hal pemohon menarik kembali permohonan atau pemohon dinyatakan gugur. Nah, kita langsung lihat konkret dari putusannya itu ya. Contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU, DPR, dan DPRD itu. Ini permohonan, sudah kemarin. Sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini lewat nih, jam 4.16 nih. Contoh putusan PHPU, DPR, DPRD ya. Saya share screen. Nah, ini kelihatan ya. Bahrudin kelihatan ya? Halo Bahrudin. Dimi. Wah, ini gimana nih, nggak perhatiin nih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, itu kemana nengoknya tadi? Siapa Pak? Bini Pak. Hah? Nengoknya kemana tadi? Bukan ke arah kamera. Di sini Pak, lagi jaga Pak. Oke. Ini ya. Ini contoh dari putusan PHPU terkait dengan DPR, DPRD nih. Nah, kemarin sudah saya sebutkan ya, partai politik. Partai politik itu contoh dari partai politik lokal di Aceh itu ini nih. Partai Bersatu Aceh. Nah, itu contoh parpol lokal gitu. Bukan yang parpol nasional dikatakan parpol lokal, enggak. Contoh parpol skala lokal adalah Partai Aceh ya, Partai Bersatu Aceh. Nah, ini PHPU Aceh ya.
PHPU DPR DPRD ya. Nah, sekarang kita lihat nih pertimbangannya ya. Wah, ini nih macam-macam nih bukti-buktinya nih. Partai ini, partai itu, suaranya ya. Nah, pertimbangan hukum, mengadil mutus umum, kedudukan hukum, ini tenggang waktu, ini ya pertimbangannya ya. Jadi seperti ini saya sampaikan ya, terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, selain yang dinilai adalah aspek kuantitatif, aspek kuantitatif itu berarti aspek jumlah suaranya signifikan nggak? Juga yang dinilai adalah aspek kualitas. Kualitas itu misalnya asas-asas pemilu. Asas pemilu itu misalnya ini ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil ya. Nah, jadi ini dinilai ya, kalau misalnya signifikan, kalau misalnya kuantitatif suara itu signifikan atau tidak. Nah, kemudian ini pemilunya curang atau tidak nih. Nah, kalau ini curang atau tidak terkait dengan kualitas kualitas hasil pemilu, proses pemilunya sesuai nggak dengan asas-asas luber dan jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu ya. Jadi ada dua aspek penilaian dalam PHPU, aspek kuantitatif, jumlah suaranya signifikan atau tidak, kemudian asas-asas pemilu ya, luber dan jurdil ya. Tapi ini terkait dengan aspek kuantitas suara ya. Kita lihat putusannya ya. Amar putusan menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya nih. Nah, ini dikabulkan nih. Walaupun sulit kata pembuktian dari aspek kuantitatif, jumlah suara signifikan menurut Pak Boni kemarin, tapi bukan berarti itu tidak mungkin ya. Ini contohnya menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya nih. Berarti dia bisa ini gitu, bisa dibuktikan gitu, walaupun susah tapi bisa dibuktikan. Ya, mengadili, menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU nomor 255, ini batal nih. Walaupun sulit bukan berarti tidak bisa ya. Itu dulu tuh. Menyatakan batal keputusan KPU nomor ini tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dan pemilihan umum tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009. Nah, ini bisa tuh. Nah, menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi partai lokal di Aceh sana ya adalah sebesar ini nih. Memintakan KPU dan Komisi Independen untuk melaksanakan putusan ini. Jadi seperti saya sampaikan ya, walaupun susah bukan berarti tidak bisa. Contohnya ini permohonannya dikabulkan. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain nih. Contoh yang lain. Ini kelihatan ya. Megawati ngelihat ya. Tolong dibacakan apa nih Megawati? Yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang tampil di layarnya apa nih tulisannya? Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor berapa? Nomornya berapa? Nomor putusannya. Nomor putusan kurang jelas, Pak. Ya, kalau gini? Ya, Pak. 89 Ya. 1. Ya, benar-benar cukup ya. Nah, ini ya. Ini ada lagi nih contoh dari putusan terhadap PHPU, DPR dan DPRD nih, tahun 2019, baru kemarin. Partai Sira nih. Aceh lagi nih. Partai Sira, partai lokal ya. Nah, kita lihat pertimbangan hukumnya. Wah, ini pembuktian-pembuktiannya nih, fotokopi, model, C1 segala macam tuh.
Nah, ini pertimbangan hukumnya ya. Pertimbangan hukumnya tenggang waktu dalam pokok permohonan. Nah, ini nih. Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan berapa total perolehan suara pemohon. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, bahwa pemohon dan permohonannya hanya menyajikan persandingan jumlah suara dari beberapa desa di 4 kecamatan dan 5 kecamatan di Dapil Nagan Raya, bahwa terhadap adanya selisih suara tersebut pemohon tidak menyajikan dalil. Pemohon mendalilkan pengurangan suara yang dialihkan ke partai ini, namun pemohon tidak menjelaskan kronologinya, bahwa pemohon di dalam permohonannya hanya menyajikan total selisih suara. Kemudian bahwa pemohon dalam petitumnya meminta ini. Nah, ini sudah dapat diperkirakan nih. Kira-kira seperti apa dari putusan hakim dari pertimbangannya ini. Menimbang bahwa berdasarkan ini, pokok permohonan membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil segala macam, menimbang konklusi Mahkamah Agung berwenang, Mahkamah Konstitusi maksudnya ya, Mahkamah Konstitusi berwenang, permohonan memiliki kedudukan hukum, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Karena apa? Dia tidak mengutarakan tadi berapa perolehan suaranya di dapil ini segala macam. Dia hanya menyebutkan nih hasilnya ini. Seperti itu tuh. Dia tidak menyebutkan tadi kronologi apa segala macam tuh. Permohonan-permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut nih. Nah, ini pasti amar putusannya tidak dapat diterima. Karena apa? Karena sudah jelas tadi ya bahwa ya tidak menyebutkan total perolehan suara, hanya menyajikan persandingan jumlah dari beberapa desa, tidak menyajikan dalil segala macam, sudah dapat di ini kan ya dari pertimbangannya. Dapat dikatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Itu terkait dengan PHPU, DPR sama DPRD ya. Dalam kasus ini DPRD, contohnya adalah partai lokal di Aceh. Sekarang, tapi jangan lupa ya, oh susah Pak Rory. Jangan lupa tadi yang tahun 2009 dikabulkan tuh. Yang ini tidak dapat diterima. Nah, susah bukan berarti tidak dapat ya apa segala macam. Karena terkait perselisihan hasil pemilihan umum itu dia selain aspek kuantitatif juga aspek asas-asas pemilu yang luber dan jurdil ya. Itu terkait PHPU ini ya. Sekarang kita DPD ya. Ini DPD lagi ya. Terkait DPD, ini ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2018 tentang tata cara dalam perkara PHPU anggota DPD. Ini ya. DPD, nah, kita lihat ya. Para pihaknya ada pemohon, termohon, pihak terkait ya. Ada pemohon, termohon, pihak terkait. Bisa dilihat ya Ibu Reti Parsadewi ya, permanya ya. Halo Bu Dewi, Bu Reti Parsadewi, bisa dilihat ya aturannya ya. Bisa Pak. Pasal 3 ini ya, pasal 3 nih ya. Oke, pasal 3 ini pemohon, pihaknya itu pemohon, termohon, pihak terkait. Pemohon adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD. Personilnya perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD. Termohon adalah KPU, pihak terkait adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan ya. Pemohon, termohon, dan pihak terkait, surat kuasa khusus, oke, nggak perlu dibahas. Objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya pemohon ya. Itu ya. Yang mempengaruhi seperti saya sampaikan dua. Bisa dari aspek kuantitatif, aspek kualitatif. Aspek kuantitatif itu perolehan jumlah suara signifikan. Kualitas terkait dengan aspek kualitatif terkait dengan asas
luber dan jurdil ya. Seperti itu ya. Nah, ini permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh termohon. Ketika KPU mengumumkan, maka 3 kali 24 jam itu tenggang waktunya ya, jangka waktu paling lama ya. Ini 3 hari ini terkejar nggak kira-kira ya, kata advokatnya. Kayaknya susah nih. Oke, dari awal kita pantau terus nih. Dari awal. Jadi ketika ada permasalahan tinggal rekap, tinggal ajukan aja. Jangan pada saat diumumkan lalu sibuk cari bukti. Jangan seperti itu. Itu pasti susah nanti. Makanya dari awal bukti itu harus ada. Ada saksinya segala macam tuh. Oke. Permohonan memuat identitas ya, nama, alamat pemohon dan atau kuasa hukum, alamat email, surat elektronik email, nomor telepon seluler serta NIK ya, ini umum. Kartu tanda anggota apa segala macam, uraian bagi advokat sebagai kuasa hukum, uraian jelas mengenai kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan legal standingnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, ini masih dalam 3 kali 24 jam atau tidak, pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, petitum yaitu permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan peroleh suara atau termohon ya. Ini umum. Nah, sekarang kita lihat contoh permohonannya ya. DPR, DPD. Sama kayak ini ya, sama kayak DPR, DPRD, itu sama ya, DPD itu sama, DPR, DPD. Di sini saya tidak menemukan contoh konkret seperti kayak PHPU, DPR, DPRD tadi. Tapi itu permohonannya mirip ya dengan PHPU, DPR, DPRD. Hanya saja ini ya, ikuti kembali tuh ininya tuh, ketentuannya ya, bahwa ini ya, ada nama dan alamat pemohon, kuasa hukum, kemudian uraian jelas mengenai kewenangan mahkamah, kedudukan legal standingnya, tenggang waktunya, pokok permohonan, dan petitumnya ya. Nah, disertai alat bukti, apa segala macam ya. Nah, sekarang kita lihat putusannya ya. Putusannya, putusannya sama kayak tadi ya, ada putusan sela atau ketetapan ya. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi ketentuan ya. Kemudian permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum tuh. Kemudian permohonan harus bisa dibedakan ya, tidak dapat diterima, ditolak dengan dikabulkan tuh. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum. Dan selanjutnya mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Putusan sela dalam hal dipandang perlu, mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela. Putusan sela berisi perintah kepada termohon dan atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal mahkamah menjatuhkan putusan sela, mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela. Dan pertimbangan dan menjatuhkan putusan ketetapan pemohon menarik kembali permohonan atau permohonan pemohon dinyatakan gugur. Amar ketetapan menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali. Amar ketetapan menyatakan permohonan pemohon gugur ya, seperti itu ya. Ini segala macam ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh putusannya ya, contoh putusannya ya. Putusan PHPU DPD nih. Ini ya,
Ini DPD yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU DPD ya. Nama, nah ingat ya, pemohonnya adalah orang perseorangan yang akan mengisi keanggotaan DPD itu ya. Ini Faruk Muhammad. Nah, ini memberikan kuasa, ini ya cukup terkenal ya, kuasanya Irman Putra Sidin ya, advokatnya cukup terkenal ya, di ELC pun bisa kita lihat ya beliau ya. Kemudian terhadap KPU pusat ya. Nah, sekarang kita lihat pertimbangan hakimnya ya. Oh, ini baca panjang nih, 226 halaman nih, duduk perkaranya. Ini pertimbangan ya. Keterangan Bawaslu. Ya, panjang nih. Ini pertimbangan hukumnya, kewenangan mahkamah ya. Dalam eksepsi, ingat ya, kenapa sih Pak Rory singkat-singkat aja hanya menampilkan pertimbangan hukum? Karena yang dipelajari oleh sarjana hukum itu tidak hanya amar putusannya, juga ada ratio decidendi ya. Ratio decidendi itu pertimbangan hukum dalam putusan. Kalau ratio legis itu pertimbangan dalam suatu ketentuan undang-undang ya. Ini pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan mahkamah, termohon Epi Apitamaya dan lalu Suhaimi Ismi yang keduanya adalah calon anggota DPD dari NTB mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok permohonan merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu serta bukan karena perselisihan hasil pemilihan umum. Beda ya. Ini hasil pemilihan umum dengan pelanggaran administrasi dengan pelanggaran proses pemilu ya. Itu beda konteks ya. Bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut mahkamah bertempat di samping permohonan aqua telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan keputusan KPU. Ini substansi eksepsi termohon juga telah memasuki pokok permohonan sehingga disampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa sementara itu terhadap eksepsi yang diajukan, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukumnya ya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut ini tentang mahkamah berwenang mengadili, kemudian menimbang bahwa oleh karena permohonan-permohonan adalah mengenai pembatalan, dilihat nih kedudukannya nih. Dengan demikian mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo. Kedudukan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa seluruh sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, ini ya, menimbang mana ya? Nah, menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU, pemohon adalah perseorangan, oke. Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara aquo terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Kemudian bahwa pihak terkait satu dan pihak terkait dua menjelaskan bahwa berdasarkan model DCKPU segala macam sertifikat rekapitulasi pihak terkait satu mendapatkan perolehan suara peringkat pertama sebanyak 283.932 suara, sedangkan pihak terkait 207.352 suara ya. Nah, ini. Sementara itu pemohon memperoleh suara peringkat kelima nih sebanyak 188.678 suara. Ini tenggang waktu menimbang ini dalam pokok permohonan panjang memang ya.
Ini ya. Bisa dilihat ini pertimbangannya ya mengenai suara segala macam nih. Nah, ini ya. Konklusinya, mahkamah berwenang, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Epi Apitamaya dan lalu Suhaimi Ismi memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan akuo. Ingat ya, yang subjek yang terkait dalam ini, dalam PHPU ada pemohon, termohon, pihak terkait ya. Epita Apitamaya dan lalu Suhaimi Ismi itu sebagai pihak terkait. Permohon diajukan masih dalam tenggang waktu, eksepsi termohon berkenan dengan kewenangan mahkamah dan permohonan tidak jelas atau kabur, tidak beralasan hukum. Eksepsi pihak terkait berkenan dengan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan dan permohonan tidak jelas atau kabur. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Nah, ini ya, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Nah, bisa digambarkan sudah nih. Permohonan pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, ini baca ya. Amar putusan menolak eksepsi termohon pihak terkait 1 dan pihak terkait 2 dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, sudah bisa ditebak tadi ya, dari pertimbangan ini nih ya, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum nih. Sudah bisa ditebak nih. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan ini ya. Nah, seperti ini nih. Ini terkait dengan putusan PHPU DPD. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait DPR, DPRD dengan DPD sebelum kita masuk ke Pilpres. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Haji ada yang tanyakan? Pak Haji lower hand melambaikan tangan nih, Pak Haji nih. Ada yang tanyakan, Pak Haji? Firda menyanyi ya? Ya, Pak Haji ada yang tanyakan? Suaranya, Pak. Ya, silahkan Pak Haji. Kalau misalnya kita mengadukan gugatan misalnya antara calon DPR satu dengan calon DPR lain, Pak. Misalnya dicurigai bahwa calon DPR yang lain ini mencuri suara yang milik yang satunya gitu. Apa itu ada dalam hukumnya? Okay. Selangnya misalnya anggota DPR sama calon anggota DPR. Anggota DPR yang satunya itu dicurigai atau ditersangkai bahwa dia telah mengambil atau telah mencuri suara daripada anggota yang lain yang tergugat. Itu memang ada dasar hukumnya, Pak ya. Sudah keluar belum, Pak, hasil pemilihan umumnya? Sudah. Nah, kalaunya sudah. Nah, kalaunya sudah, Pak, ajukan itu gugatan PHPU. Berarti yang diajukan permohonan adalah ke KPU-nya. Tapi kalau Bapak sudah mengunci di kata-kata pencurian atau segala macam, lihat lagi tuh. Apakah nanti kasusnya sama kayak yang lagi di KPK terakhir itu terkait dengan Harun Masiku atau segala macam. Apakah ada melibatkan oknum KPU? Kan beda konteks lagi. Iya. Nah, makanya gitu, Pak. Apa segala macam gitu. Tapi kalau yang dimohonkan adalah KPU, berarti dia harus ada gugatan hasil pemilihan umum DPD-nya dulu. Nah, baru ajukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti itu tuh Pak Yansah tuh Pak Haji. Iya, paham Pak. Ya, itu ya. Makasih Pak. Sama-sama. Siapa lagi ya ini?
Pak Degan, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nih, Firda nih. Kemana Acil nih dicari? Nih pasti Septi mencet nih, jadi ada nih. Ayo Firda, nih perkuliahan Pak Rory terakhir. Ini ngalih kan nilai aja. Ada amanya. Ini ya, ini Firda ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nih Putri Adelia, ada yang tanyakan? Halo Putri, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan Putri Adelia? Nggak ada, Pak. Oke, udah jelas semua ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke Pilpres ya. Pilpres ya. Nah, nanti setelah Pilpres baru saya gantian nanya tuh. Ya kan? Pakai Pilpres, saya close dulu. Close. Pilpres. Bentar ya. Saya capture dulu. Nah, ini terkait Pilpres lagi ya. Pilpres dapat dilihat di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu yang masih hangat kemarin tahun 2019 ya, 2019 kemarin. Yang kita sama-sama pahami ya. Para pihaknya sudah jelas ya, pemohon, termohon, pihak terkait. Pemohon sudah pasti pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemarin kan ada 2 calon pasangan presiden ya. Nah, jadi salah satunya tuh. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5, nah itu tuh pemohonnya bisa tuh. Pasangan calon, yang penting dia adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden tuh. Kemarin kan kenapa jadi 2 aja, karena ini ya, ada ambang batas ini ya, result itu ya. Nah ini kemudian termohon adalah KPU, pihak terkait adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan. Pemohon, termohon, dan pihak terkait, ini umum. Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sekali lagi saya tekankan ya. Jadi selain aspek kualitas mengenai penyelenggaraan pemilu seperti asas umum, luber, dan jurdil, juga yang ditekankan juga adalah aspek kuantitatif atau jumlah suara secara signifikan. Ya, makanya bacanya penetapan perolehan suara hasil pemilu ya. Pasangan calon berhak mengikuti putaran kedua. Mempengaruhi ini misalnya ini apabila ada putaran kedua ya, kemudian terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permohonan diajukan 3 hari ya, 3 hari apa segala macam. Kemudian permohonan, nama dan alamat pemohon dan atau kuasa hukum, alamat surat elektronik, email, nomor telepon dan seluler, nomor induk, KTP, kartu tanda anggota, uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamah,
Apa sih kewenangan mahkamah? Kemudian kedudukan legal standing-nya, tenggang waktu, pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai di mana salahnya ya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar. Ini salahnya di mana sih? Dari termohon, dari KPU sebagai termohon, oh salahnya bla 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 bla. Nah, kalau sudah bilang KPU ini salahnya di mana, kemudian perolehan suara yang benar nih menurut pemohon seperti apa? Nah, makanya kemarin itu kan ada versi KPU, ya kan? Ada versi KPU, ada versi pasangan calon nomor urut 1, ada versi pasangan calon nomor urut 2 kan kemarin kan? Ada 3 versi ya, sederhananya ya. Dari versi KPU, kemudian versi pasangan calon nomor urut 1, versi pasangan calon urut 2 tuh. Wah, ini kan ini salah KPU nih, yang benar nih versi kami nih katanya. Oh, terus kata ininya, kata yang satunya kata KPU yang benar versi kami, terus kata yang lain karena merasa ini kan yang benar punya KPU nih, sama nih dengan hitung-hitungan punya kami nih. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika bilang orang itu salah, yang benernya kayak gimana tuh? Nah, seperti itu bahasanya. Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Ini karena dia salah, batalkan dong hasil dari KPU nih sebagai termohon. Nah, karena hasil dan tetapkan nih punya yang benar menurut kami nih sebagai pemohon. Seperti itu ya. Ini segala macam kita lihat ya. Putusannya, perkara PHPU Presiden dan Wapres diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 hari kerja. Kalau kita mengikuti yang kemarin tuh, yang 2019 saya lihat sampai malam, sampai tengah malam ya. Istirahat pagi, istirahat sebentar, sambung pagi, istirahat sebentar, sambung siang, istirahat sebentar, sambung sore, istirahat, sholat, kemudian sambung habis maghrib, istirahat, sambung isya, sambung lagi sampai tengah malam ya. Kalau kita lihat live streamingnya kemarin tuh. Nah, Baim ini baru masuk nih. Jam berapa nih? 4.51. Nah, di capture dulu nih. Kalau dia protes, nah ada buktinya nih. Nah, itu ya. Itu kita lihat tuh luar biasa sekali tuh. Gak mudah-mudah ya. Sampai ada yang gak pulang ya. Sampai tidur di... sorry, ini udah masuk tadi ya. Ada ya. Keluar ya. Ya. Putusan mahkamah dapat berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan. Seperti itu ya. Putusan, oke. Tolong di silent ya. Tolong di silent tuh. Amar putusan mahkamah permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 8. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta tadi ya menetapkan hasil yang menurut termohon benar nih. Gini nih hasil yang benar nih. Ya, itu ya. Kemudian putusan sela dalam hal dipandang perlu, mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela. Putusan sela berisi perintah kepada permohon dan atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Dalam hal mahkamah menjatuhkan putusan sela, mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan gimana sih laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Ini ketetapan permohonan menarik kembali permohonan atau permohonan pemohon dinyatakan gugur. Amar ketetapan menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali. Tolong di silent ya. Menyatakan permohonan pemohon gugur. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini Bupati. Nanti Bupati ya.
Presiden, saya tidak nemu contoh permohonan yang diajukan tahun 2019 kemarin. Tapi saya lihat ini ya. Nih. Putusan PHPU Presiden. Ini ya. Oke. Agak ini ya. Oh ya. Bentar ya. Nah, ini lagi buka ya. Memang halamannya agak tebal ya. Nah, agak telat buka itu halamannya tebal ya. Halamannya aja sampai 100.944 halaman nih. Oh, nggak mudah-mudah ya. Halamannya ya 1.944 halaman. Oh, tadi itu cuma ratusan aja. Ini sudah 1.000, hampir 2.000-an nih udah nih. Ini ya kodenya ya PHPU Pres tahun 2019 nih. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama Haji Prabowo Subianto, kemudian nih Sandiaga Salahuddin Uno, memberi pasal ini ya, Bambang Wijayanto, Denny Indrayana, segala macam. Nah, KPU tuh. Terhadap siapa termohonnya? KPU tuh. Ini pasangan calon. Nah, ini ada lagi nih. Dari ini ya, termohonnya juga ini ya, pasangan ini ya, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, sebagai pihak terkait nih. Pihak terkait ya, karena yang termohonnya sudah jelas KPU. Nah, pihak terkait kan yang merasa diuntungkan, kemudian ada keuntungan dari adanya keputusan KPU itu kan calon ini ya, nah, pihak terkait ya. Oh, ini panjang nih. Kemarin itu intinya adalah pemohon melalui kuasanya, selain ada ini ya, ini nih, dia lebih condong kepada aspek kualitas penyelenggaraan pemilu. Asasnya luber dan jurdil nih. Dia menuduh ini curang nih. Apa contohnya nih? Melanggar asas rahasia nih. Ya ini ya asasnya. Pak Jokowi ajak pendukungnya ke TPS pakai baju putih. Nah ini ya. Minta pendukung pakai putih, Jokowi tak rela ada golongan putih. Wah, ini ya. Keterangan Jokowi dalam kampanye di Kupang mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan baju putih. Informasinya ini ya, di berita nih. Ini kan yang dipermasalahkan, bisa nggak kemarin surat kabar, berita dijadikan alat bukti. Bukti ini, dijadikan bukti. Ini kan Kompas, kemudian Detik, kemudian ini YouTube, segala macam tuh. Ini kan asas pemilu yang rahasia dilanggar nih. Kita lihat ya. TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. TSM itu ya tentang pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif atas asas pemilu yang jujur dan adil. Karena dia nih capres petahana nih. Dinyatakan ini ya penyalahgunaan APBN, program kerja, birokrasi BUMN ini ya. Itu ya, ini terkait dengan asas ya, luber dan jurdil ya. Kita lihat satu persatu ya. Ini berita lagi nih. Kita lihat ada nggak terkait dengan jumlah suara nih. Panjang juga ya. Nah, ini ya. Pokoknya terkait asas semua nih, luber dan jurdil ya. Dibawa akan C1 dibawa kabur. Macam ya. Ini review nih. Ini terkait dengan ini ya. Suara. Dugaan di bawah umur. Ini salah nih. Nah, ini panjang ya. 1144 nih. Kita langsung aja ke pertimbangan hukumnya ya. Ctrl F. Pertimbangan hukum.
Panjang ya. Nah ini ya. Panjang sekali ya, banyak ini ya permohonannya ya. Oh ini. Langsung harus kesana ya. Nah, ini panjang ya. Nah ini ya, ini intinya ya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan sebagainya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akwa karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum tuh. Sebenarnya menarik ya, bisa nggak koran kemudian video YouTube dijadikan bukti itu? Menarik tuh kalau jadi skripsi itu. Seperti itu tuh. Ini berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili. Oke, nggak salah, memang berwenang kok. Permohonan memiliki kedudukan hukum, betul, karena dia pemohon. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, oke, tidak lewat dari 3 hari. Eksepsi dan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Tapi jangan lupa nih, ini termohon, oke eksepsinya tidak beralasan, tapi permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Ini bulat lagi ya. Menolak eksepsi dan termohon dan pihak terkait seluruhnya dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bulat lagi suaranya ya, 9 hakim tuh bulat. Nggak ada yang dissenting opinion. Nah, seperti itu ya. Ini menarik ya. Apa sih ya, sebentar ya. Ada yang menarik bagi saya tuh. Nah, ini kan dari koran, dari berita di media, segala macam tuh. Itu menarik tuh kalau jadi skripsi, apakah bisa koran. Nah, in kasu akwo, ada benarnya apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator, hanya terkait perselisihan hasil perhitungan. Namun hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi mahkamah clipping nih. Nah, menarik nih ya. Iya. Kan kalaunya kita ngitung dari suara aja, oh berarti MK nih mahkamah kalkulator nih. Ini ada lagi nih. Kalaunya MK diajak untuk menjadi ini bukti berdasarkan YouTube, koran, sama aja jadi mahkamah clipping atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada clipping koran atau potongan berita. Ini menarik nih kalau jadi skripsi, apakah bisa clipping koran kemudian di YouTube menjadi bukti dalam penyelesaian PHPU Pilpres? Itu ya, ini menarik ya. Ini menarik ya. Itu kemarin ya. Nah, pembatasan ya. Nanti dikaitkan lagi dengan kebebasan pers media tuh. Ini menarik ya. Menarik ya Pilpres kemarin ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kembalikan. Siapa nggak pernah? Suara siapa tuh? Ya, ada yang ditanyakan?
Kayaknya saya nambahin lagi deh. Nambah tentang pilkada lagi deh. Satu kan. Pilkada kita kayaknya ditunda ya. Tunda ya karena pandemi ya. Nih sampai di sini ditanyakan. Pak, Desember. Desember itu kalaunya virus COVID-19-nya clear tuh. Ada yang ditanyakan? Ya, Baim, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Baim, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Tias, ada yang ditanyakan, Tias? Enggak, Pak. Jelas semua, Tias ya? Enggak tahu. Coba deh, sekali-sekali. Tapi nanti kalau jadi advokat deh, kalau jadi advokat, misalnya DPRD, apa segala macam, inilah gitu. Apa nih, berperkara lah, apa segala macam. Siapa tahu ada kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan legislatif di DPRD. Ini sebelum saya tanya, saya pengen jelasin ini dulu ya, tentang pilkada dulu deh, pilkada nih. Supaya ada modal kalian nih. Ya, pilkada ya. Pilkada. Pak Bahrul Maji batuk aja pakai speaker ya, nggak di mute beliau ya. Batuk aja nih. Saya mute dulu nih. Masa batuk aja Pak harus masuk ke rekamannya gimana sih? Share screen. Ya. Nah, ini peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman teknis dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota tuh. Ini supaya kalian ada modal nih kalau misalnya terkait hasil pemilu ini ya. Oh, ini sampai gini ya, di dalam lampiran nih. Wow. Ruang lingkup. Penerimaan permohonan, apa segala macam. Kayaknya udah ini aja ya. Pemohon, termohon. Oh, ini teknis sekali nih. Ini teknis sekali ya. Penyerahan salinan putusan. Teknis sekali ya. Ini contoh permohonan PHPU ini nih. Ini 2017. Kita cari yang ini ya. Biren. Ini 2017 ya, sebelum berlakunya ini berarti sebelum berlakunya yang pedoman teknis tadi ya. Pedoman teknis kan 2018 nih, 2017 nih. Tapi ini format aja, terkait format aja tuh, segala macam tuh. Kayaknya tidak ada ini ya, saya juga nggak ini ya. Belum nemu contohnya ini ya. Nggak nemu ya contoh yang dari ini ya. Karena yang terakhir itu yang pilkada beberapa pilkada aja ya, kita sudah masuk pilkada serentak dan saya nggak nemu itu ya putusannya ya. Oke deh kalau gitu saya pengen nanya deh, pengen ngulas kalian dulu nih sampai di mana pemahamannya ya terkait dengan persisian hasil pemilihan umum nih ya. Saya pengen nanya siapa dulu ya. Tria Merni dulu nih, saya pengen nanya nih Tria Merni. Terkait dengan PHPU, persisian hasil pemilihan umum, baik DPR, DPRD, DPD, Pilkada, pemilihan kepala daerah, kemudian Pilpres, itu yang dinilai aspek apa aja tuh Tria Merni? Halo Tria Merni. Tria Merni ini jangan-jangan pakai aplikasi screenshot nih, jadi nggak gerak nih ya. Nggak gerak nih.
Halo Triamer nih, hilang orang ini. Saya nih, nggak gerak nih. Mata nggak gerak. Kayak aplikasi nih. Seperti unmute ya. Terus siapa ya? Ansor nih. Halo Ansor. 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 Ansor nih, setelah Triamer nih pakai aplikasi nih kayaknya nggak gerak nih. Ini Iya, Pak. Ansor. Aspek yang dinilai dalam PHPU baik DPR, DPRD, DPD, Pilpres sama pemilihan kepala daerah, aspeknya yang dinilai apa aja tuh? Wow. Ini kan ngaruh kan, kita ngajuin permohonan. Iya, Kemudian Pak. putusan tuh ngaruh, aspeknya apa tuh yang harus dibuktikan tuh? Nah, Tahu, Pak. apa nih answer nih? Jangan lama-lama ya. Nggak tahu, Pak. Aduh, ini nih. Apa nih? Aplikasinya di sini, jiwanya entah kemana nih. Oke, Pendi nih. Gimana Pendi? Apa yang perlu dibuktikan tuh? Halo Pendi? Ya Pak. Apa yang perlu dibuktikan nih? Baik dalam permohonan maupun dalam putusan pengadilan kan nyantol sama tuh. Lewat Pak. Lewat. Kirain sih serius gini-gini perhatiin. Ini Subhan nih, Pak Subhan. Ini sudah memikirkan bingka sudah Pak Subhan nih, Pak Subhan. Apa yang perlu dibuktikan dalam permohonan dengan putusan tuh kan harus nyantol tuh. Nah, apa yang perlu dibuktikan tuh? Yang perlu dibuktikan ya, Pak? Ya. Buktinya, Pak. Ya jelas lah buktinya, emang apa lagi ya? Buktinya fiktif apa enggak, Pak? Apa buktinya bisa dipertanggungjawabkan? Bukan, seperti ini ya. Kan yang dinilai itu kan aspek kualitas, Ya, aspek kuantitas. Aspek kualitas itu terkait dengan asasnya. Sesuai nggak dengan asas pemilu yang luber dan jurdil? Kemudian tadi dalam Pilpres TSM terstruktur, sistematis dan masif. Kalau misalnya ada kecurangan apa segala macam. Nah, kemudian aspek jumlah suaranya signifikan nggak aspek kuantitatifnya. Kemudian ini kan ketika bilang nih bahwa KPU salah, salahnya di mana KPU nih? Kemudian yang benar seperti apa? Kan nyantol ke aspek kuantitatif ini tuh. Suara signifikan atau enggak tuh? Oke, misalnya ada salah juga KPU. Ternyata perolehan suaranya tidak signifikan, tidak mempengaruhi hasil suara. Enggak ini juga gitu. Enggak ngaruh juga. Seperti itu tuh, sederhananya itu. Makanya harus tahu itu dulu. Kalau misalnya ini wewenang, legal standing, menurut saya kalian pasti paham lah, ngerti lah gitu. Karena kan terkait itunya. Nah, kita masuk materi terakhir ya. Saya akhiri hari ini. Jadi waspada aja yang masuknya cuma 1 kali atau masuknya cuma sedikit saja ya. Atau segala macam. Saran saya ambil mata kuliah lain deh. Kalau semester 8 kan sudah terkunci kan. Sudah pasti ngambil mata kuliah saya. Tapi kalau semester 6 masih ada kesempatan ngambil mata kuliah lain tuh. Oke. Kita masuk ke terakhir ya. Sebenarnya kan ada 4 wewenang itu. Undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kemudian ada juga tuh wewenang dari ini, memutus dugaan DPR atas pelanggaran presiden dan wakil presiden. Nah, ini terakhir ya. Oke. Terakhir, share screen dulu ya. Nah, ini ya. Ini ada yang sudah memikirkan apam berandam, ya kan? Jangan jadikan buka puasa bahas dendam ya. Santai aja buka puasanya. Jangan bahas dendam ya. Santai aja ini ya.
Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR. Nih, misalnya ada dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Jadi impeachment kemudian atau pemakjulan itu enggak sembarangan ya, ada prosesnya. Nah, ini nih ya. Pendapat DPR adalah beda ya, pendapat dengan pendapatan tuh beda gitu. Tapi pendapatan boleh sama, pendapat boleh sama, pendapatan ini bisa beda ya. Ya, pendapat DPR adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyuapan ada tindak pidana penyuapan, tindak pidana berat ada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, itu ya. Terus harus ada bedanya nih ya. Ada pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syaratnya. Nanti balik lagi ke undang-undang masing-masing tuh. Ini ya. Kita baca ini ya. Permohonan di ini ya, pihak yang memohon putusan mahkamah atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Unsur pimpinan DPR ya, ingat ya. Itu ya, ketua, wakil ketua. Itu ya, unsur pimpinan DPR ya. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah presiden dan atau wakil presiden yang didampingi atau dapat diwakili kuasa hukumnya. Tata cara mengajukan permohonan diajukan secara tertulis umum ya, 12 rangkap umum. DPR wajib menguraikan, ini kan menduga nih, adanya pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Nah, DPR wajib menguraikan itu ya, presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Lihat dulu yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap negara apa aja tuh. Balik lagi ke undang-undangnya. Korupsi, balik lagi ke undang-undangnya. Penyuapan, balik lagi ke undang-undangnya. Tindak pidana berat yang ini ya, tindak pidana berat tadi yang 5 tahun ya, yang diancam. Beda ya, yang dihukum dengan 5 tahun dengan diancam dengan pidana penjara 5 tahun itu beda ya. Ancaman dengan ini yang sudah putusan hakim itu beda ya. Ancaman tuh. Presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lihat nih Undang-Undang Dasar 1945. Syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden apa aja tuh. Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf A, harus memuat secara rinci nih. Jenis pelanggarannya apa? Tempusnya apa? Tempus waktunya kapan tuh? Lokusnya tempat pelanggarannya di mana tuh? Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden berkaitan dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, pemohon harus memuat uraian jelas mengenai syarat-syarat apa. Ini syarat-syarat apa aja yang tidak dipenuhi nih. Nah, seperti itu ya. Syarat-syaratnya apa aja sih yang tidak memenuhi itu? Syarat. Nah, nanti dicek di undang-undangnya ya. Kemudian DPR wajib menyampaikan dalam permohonan alat buktinya. Lihat alat buktinya berupa risalah berita acara proses pengambilan keputusan DPR, dokumen hasil pelaksanaan, risalah atau bicara lewat, alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang menjadi dasar pendapat DPR tuh. Alat bukti yang mendukung pendapat DPR dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dan alat optik yang
yang serupa dengan itu. Alat bukti selanjutnya harus dilengkapi dengan daftar alat bukti. Dibubuhi materai ya, segala macam. Lihat ama ini ya, putusannya ya. Putusannya, putusan mahkamah terhadap pendapat DPR dalam jangka waktu 90 hari. Kemudian putusan mahkamah yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Amar putusan, permohonan tidak dapat diterima. Kemudian membenarkan pendapat DPR. Kemudian putusan mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan mahkamah final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Seperti itu ya, tapi ya syukur alhamdulillah ya sampai saat ini belum ada ini berperkara seperti ini ya, karena ini sekali ya, riskan sekali ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait ini yang terakhir ya, terkait dengan dugaan DPR atas pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ikan dia ada pasal itu. Ada yang ditanyakan? Herman, ada yang ditanyakan? Herman, ada yang ditanyakan? Belum ada. Ini aja sudah perkuliahan terakhir. Nih, Ibnu, ada yang ditanyakan? Halo, Ibnu. Enggak. Ada yang tanyakan? Enggak ada. Jangan tidur. Jangan tidur waktu dekat maghrib. Nanti cepat pelupa kita ya. Tetap disamperin, disangkit nih. Siapa? Cindy, ada yang ditanyakan? Cindy? Nggak ada, Pak. Jelas semua Cindy ya? Jelas semua ya? Nah. Ya Allah, Pak. Nggak mau bilang ini ya. Iminawati, ada yang tanyakan Ibu Iminawati? Santai beliau nih kan. Ya, Ibu Iminawati ada yang tanyakan? Halo. Ibu Iminawati ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas, Bu ya? Nah. Allah. Mega Silpiana ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas ya? Kalau nggak jelas, saya ulangi lagi nih. Jelas sih, Mega Silpiana jelas ya? Jelas atau enggak nih? Hah? Oh, sip ya. Daripada mengulangi lagi nih ya Mega Silpiana. Ini ya, ingat itu ya. Masalah itu dugaan DPR atas pelanggaran Presiden Wakil Presiden ada ini ya. Ada kategori-kategorinya tuh. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ini misalnya gara-gara di koran. Ini Presiden gara-gara suka ini, melakukan ini, pelanggaran. Nggak itu, ada prosesnya ya. Ada prosesnya gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Ini perkuliahan saya yang terakhir. Silahkan menikmati ini ya. Menikmati semua tugas-tugas saya ya. Ini Pak Gunadi ini lihat kehadiran tuh nanti tuh. Ya, selamat menikmati tugas-tugas saya ya. Kalau nggak jelas silahkan tanya di chat apa segala macam. Tapi ketika di chat, ini nanyanya jangan mewakili personal ya, mewakili grup. Jadi jelas saya tidak mengulangi apa yang sudah saya sampaikan ke orang gitu. Jadi kan ada perwakilan grup, saya jelaskan. Jadi semua grup itu terinformasikan ya. Jangan dikelola sendiri informasinya ya, karena nanyanya personal. Oke.
Karena tidak ada lagi pertanyaan, mohon maaf atas segala salah dan hilap. Selamat menikmati tugas yang berkualitas, gizinya tinggi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum, selamat sore.